Kalau mau melihat rekamannya, saya rekam juga ini ya. Ya, jadi date reckoning ini merupakan materi navigasi yang paling dasar. Di date reckoning ini nanti kita bisa menggunakan beberapa sensor, di antaranya sensor accelerometer, sensor giroskop, sensor magnetometer. Untuk menentukan posisi pesawat, ya, date reckoning ini merupakan suatu metode yang termasuk handal. Kenapa? Karena dia tidak tergantung kepada perangkat lain. Jadi pesawat itu nanti kalau terbang mandiri tanpa menggunakan navigasi yang lain, bantuan yang lain, entah itu menggunakan radar, entah itu menggunakan VOR, nah itu nanti dia masih bisa dengan menggunakan jet reckoning. Dan jet reckoning ini tidak akan terganggu oleh perangkat dari luar, misalnya cuaca, atau misalnya ada gangguan gelombang radio gitu ya. Karena memang data akselerasi itu tidak akan terganggu oleh dari pihak luar. Data giro juga akan tidak terganggu dari pihak luar. Demikian juga medan magnet. Medan magnet kalau di bumi ini mungkin masih banyak gangguannya ya, tapi kalau sudah di angkasa, di ketinggian misalnya 1000 feet gitu kan, tidak ada yang nanti akan mengganggu di sana untuk medan magnet itu. Nah, sehingga untuk date reckoning ini merupakan salah satu navigasi yang cukup handal yang nanti digunakan untuk menentukan posisi pesawat. Nah, kemarin materi date reckoning itu dalam webinar kemarin sudah diberikan oleh Pak Lasmadi, dapat lihat di sini ya. Beberapa video-video yang menyangkut materi ini dapat dilihat di sini. Nah, ini ada ini ya. Date reckoning kemarin diberikan oleh Bapak Lasmati. Jadi dengan data reckoning itu kita nanti bisa mengetahui posisi pesawat hanya menggunakan sensor accelerometer. Nah ini, jadi hanya dengan menggunakan sensor accelerometer kita bisa mengetahui posisi pesawat. Nah kita akan melihat secara sekilas bagaimana proses dari data reckoning ini. Nah, ini coba kita lihat untuk prosesnya. Ya, pergerakan pesawat itu dapat disebut dengan translasi, translasi pesawat, artinya pergerakan pesawat atau perpindahan dari pesawat. Nah, di sini dengan metode date reckoning kita akan mencoba untuk mengetahui posisi pesawat. Posisi dan dalam hal yang umum mungkin posisi semua benda juga bisa ditemukan dengan menggunakan date reckoning ini. Nah, sekarang menggunakan date reckoning ini caranya bagaimana? Pada metode ini kita menggunakan beberapa variabel yang digunakan dan variabel ini langsung didapat dari sensor. Nah, variabel yang harus ada itu adalah percepatan, kecepatan, jarak, dan ini ya periode cuplikan data atau delta T. Percepatan nanti didapat dari sensor accelerometer. Nah, kecepatan itu nanti dapat dihitung, jarak juga dapat dihitung. Nah, delta T ini merupakan sampling time. Sampling time-nya data itu mau diambil berapa kali per detik. Misalnya data mau diambil 100 kali per detik. Nah, berarti delta T-nya ya berarti delta T-nya berarti 10 milisecond ya. 100 kali per detik berarti dengan frekuensi 100 Hz berarti periodenya kan 10 milisecond. Nah, berarti delta T sama dengan 10 milisecond. Nah, caranya bagaimana menggunakan date reckoning ini? Dari fisika itu sudah kita dapatkan adanya persamaan seperti ini ya. Nah, ini kan V kecepatan itu sama dengan kecepatan yang ada sekarang ditambah dengan A ini percepatan ya, kalikan delta T. Kemudian kalau untuk jarak ini sama dengan, nah ini rumusnya ini sudah ada, jarak sama dengan jarak yang sekarang yang sudah ditempuh ditambah dengan kecepatan kemudian ditambah dengan setengah kali percepatan kali delta T kuadrat. Nah ini rumus yang didapat dari fisika ya, ini pelajaran fisika mungkin SMA atau mungkin di fisika teknik ini juga ada mungkin. Nah sekarang
Di sini K itu kan nanti akan jalan dari K 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Nanti sampai yang terakhir K-nya itu berapa. K itu bukan berarti waktu ya. K itu merupakan datanya. Jadi misalnya delta T-nya itu 10 milisecond. Berarti K sama dengan 1 ya 0, K sama dengan 2 berarti 10 milisecond, K sama dengan 3 berarti 20 milisecond dan seterusnya sampai nanti K yang terakhir nanti berapa. Nah, sekarang dengan mempropagasikan K-1 ke K, ini maksudnya tadi K yang tadi itu nanti digunakan untuk menentukan kondisi saat K itu sekarang. Jadi ini kecepatan yang tadi itu nanti ditambah dengan percepatan yang tadi dikalikan delta T itu nanti sama dengan kecepatan untuk sekarang. Kecepatan sekarang sama dengan kecepatan tadi ditambah percepatan tadi kalikan delta T. Nah, kalau untuk yang jarak, nah ini kan cuma yang bawah ini kan cuma turunan dari yang atas ini ya. SK itu sama dengan jarak yang tadi ditambah dengan ini kecepatan yang tadi ditambah dengan percepatan yang tadi gitu ya. Jadi percepatan sebelumnya itu nanti digunakan untuk menentukan data yang sekarang ini. Nah, untuk itu memang gate reckoning ini sering dikatakan dengan propagasi. Propagasi itu berarti kan yang tadi digunakan untuk menentukan yang sekarang. Yang sekarang digunakan untuk menentukan yang selanjutnya nanti. Nah, seakan-akan kan ini kan merupakan perambatan, seakan-akan merupakan suatu propagasi. Sehingga, nah ini untuk menentukan posisi sekarang berarti itu harus tahu juga posisi yang sebelumnya. Nah, ini konsep propagasi dan ini yang digunakan di date reckoning. Ini rumus dasarnya ya. Rumus dasarnya kita tinggal menggunakan aja, kalau mau dianalisis ya boleh aja, tapi kita tinggal kalau di sini kita tinggal menggunakan aja ya. Tinggal menggunakan rumus ini. Kemudian untuk perpindahan, nah kalau untuk perpindahan itu nanti ada perpindahan 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi. Kalau perpindahan 1 dimensi itu hanya menggunakan garis bilangan itu ya, kiri, kanan itu 1 dimensi. Kalau 2 dimensi itu kalau di darat itu kan nanti bisa ke utara, ke timur, ke selatan, ya. Itu kan menggunakan 2 dimensi. Tetapi kalau menggunakan pesawat itu menggunakan 3 dimensi. Tentunya nanti bisa ke utara, ke timur, ke atas, ke bawah. Nah, karena menggunakan 3 dimensi berarti kita tidak hanya menggunakan sumbu X saja. Kalau sumbu X berarti hanya 1 dimensi, sumbu XY berarti 2 dimensi, ya berarti nanti harus menggunakan 3 sumbu X, Y, Z. Nah, berarti nanti kita bisa mengenal adanya percepatan ini, adanya kecepatan X, Y, Z, jarak X, Y, Z juga nanti ada percepatan X, Y, Z. Nah, sehingga untuk memberikan notasi misalnya ya ini jarak, ini kan jarak ke K. Nah, berarti kalau jarak X ke K, jarak Y ke K, jarak Z ke K, membedakannya bagaimana ini? Nah, ini biar notasinya tidak terlalu rumit. Nah, kita mengubah notasi dari ini ya, A, V, S, kita ubah menjadi seperti ini. Nah, sehingga di sini kalau S itu jarak itu nanti dinotasikan X. Jika dia nanti jarak untuk sumbu X. Kalau untuk sumbu Y ya berarti nanti Y, jarak untuk Z berarti Z. Nah, berarti ini jarak X yang ditempuh saat K ini, kecepatan X yang ditempuh saat K, ini percepatan yang terjadi saat K untuk sumbu X. Nah, seperti ini. Kalau untuk Y berarti nanti YK, Y dot K berarti Y double dot K gitu. Nah, ini hanya untuk menyederhanakan notasi ya, sehingga nanti kita tidak terlalu rumit nanti dalam membuat persamaannya.